baik semuanya, selamat siang untuk teman-teman dan Pak Heri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisis Nilai Overall Equipment Effectiveness atau OEE untuk meningkatkan performa mesin pada PT kelas 1 di pabrik asam fosfat dalam studi kasus PT Petrokimia Gresik. Baik, nah di sini sebelum masuk ke intinya, saya akan mengenalkan profil perusahaan di mana tempat saya kerja praktek, yang mana itu adalah PT Petrokimia Gresik, yang merupakan produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi berbagai macam pupuk dan bahan kimia untuk solusi agroindustri. Nah, di sini saya ditempatkan di pabrik asam fosfat, yang mana ini merupakan pabrik untuk memproduksi asam fosfat dengan batuannya, yang nantinya akan dipasarkan dalam pupuk basis fosfat. Baik, identifikasi masalah bisa digambarkan seperti gambar ini. Di sini pabrik asam fosfat memiliki 3 unit, yaitu ada unit grinding, unit reaksi, dan unit konsentrasi. Nah, di sini permasalahannya terletak pada unit reaksi, yang mana dalam salah satu mesin tidak dapat menyalurkan atau mendistribusikan bahan baku dengan baik. Bisa di next. Nah, di sini identifikasi masalah saya gambarkan dengan diagram Pareto, yang mana dilihat di sini pada unit reaksi terdapat unscheduled downtime terbesar, yaitu sebesar 113 atau 87,24%. Kemudian ini ada pada unit reaksi, yang mana dalam beberapa mesin yaitu bisa dilihat yang menyumbang unscheduled downtime paling tinggi, yaitu ada pan filter 1, yang mana ini sebesar 83,16 jam atau 78%. Nah, pan filter 1 ini memisahkan alat yang memisahkan antara padatan gipsum dengan cairan asam fosfat. Performa mesinnya ini masih belum optimal karena unscheduled downtime cukup tinggi, sehingga kinerja mesinnya itu masih kurang efektif dan produksi yang mengalami hambatan. Nah, proses produksi di petrokimia ini sifatnya itu continuous, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi antara mesin dan proses produksi. Jika mesin atau komponennya rusak, maka akan menyebabkan terhambatnya proses pendistribusian bahan baku pada petrokimia Gresik. Nah, di sini perhitungan dalam optimalan mesin menggunakan metode OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Ada 3 rasio utamanya. Yang pertama itu availability, kemudian performance rate, dan yang ketiga itu ada quality ratio. Nah, kemudian dari 3 rasio utama tadi, saya menghitung dari mesin part filter 1, didapatlah hasil sebagai berikut, yang mana untuk perhitungan availability sebesar 76%, perhitungan quality rate yang sebesar 99%, kemudian perhitungan performance rate-nya itu sebesar 65%. Nah, dari ketiga rasio ini dapatlah nilai OEE dari perkalian antara availability, performance, dan quality sebesar 49%, di mana hal ini belum sesuai dengan standar dari world class, yaitu sebesar 85%. Nah, bisa dilihat di sini perbandingan nilai OEE perusahaan dengan standar world class itu masih belum cukup baik, yaitu masih sebesar 49%. Oleh karena itu, dari mesin pan filter 1 sendiri harus adanya perbaikan agar bisa mencapai angka di 85%. Nah, di sini identifikasi nilai OEE-nya itu saya menggunakan diagram fishbone. Ada 4 komponen utamanya, yaitu dari material, man, kemudian metode, dan juga mesin. Di mana di material ini terdapat banyaknya scaling atau kotoran di bawah performance plate. Kemudian di pada operator itu man tidak memiliki skill yang merata, sehingga mesin sering mengalami breakdown. Kemudian yang ketiga, belum ada penyetingan flow yang baik antara roller coaster dan mesin, sehingga masih ada standar tertentu yang harus diperbaiki. Kemudian di mesin, yaitu beban antar roll center itu tidak merata, di mana hal ini mengakibatkan flow caster yang rusak dan car frame-nya keluar dari jalurnya. Nah, usulan perbaikan yang ini saya menggunakan metode 5W+1K, di mana di material itu permasalahan utamanya itu banyak sekali di bawah performance plate, dan tindakan yang harus dilakukan yaitu menggunakan atau membuat pencucian dengan air panas. Kemudian di bagian operator yaitu belum adanya training atau pelatihan, di mana tindakannya itu harus adanya pelatihan atau training setiap 3 bulan sekali. Kemudian di metode tidak adanya flow penyetingan antar caster, sehingga tindakan yang harus dilakukan yaitu membuat standar dalam pemasangan antar dan penyetingan flow caster dan mesin. Nah, di bagian mesin yaitu di mana beban antar roll center tidak merata, sehingga perlu penambahan 4 titik alarm pada car frame dan valve filter 1 yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan jika terjadi kerusakan. Nah,
Nah, secara garis besar kesimpulannya itu dikerucutkan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu nilai OEE sebesar 49%, di mana nilai ini masih belum sesuai dengan standar world class yaitu 85%. Nah, oleh karena itu harus adanya perbaikan dari perusahaan. Penurunan ini disebabkan karena adanya nilai affordability dan performance yang masih rendah. Kemudian poin kedua yaitu keterkaitan antara maintenance dengan OEE, yaitu pada perawatan dini yang dilakukan oleh operator terhadap mesin. Agar mesinnya berfungsi dengan baik, maka perusahaan harus menerapkan preventive maintenance. Yang ketiga yaitu perbaikan yang harus dilakukan, yaitu pertama 4 titik alarm, kemudian penambahan akses pencucian fasilitas dengan air panas, kemudian melakukan tindakan preventive maintenance yang diiringi dengan corrective maintenance, kemudian juga memberikan training atau pelatihan. Itu ada 3 saran yang saya berikan untuk perusahaan. Yang pertama itu perusahaan mencoba untuk menerapkan perhitungan OEE untuk mengetahui performa mesin yang layak dari sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan sebaiknya membuat prosedur maintenance berupa inspeksi dan pembersihan serta melakukan maintenance secara berkala. Yang ketiga, menjalankan perawatan pencegahan berdasarkan jadwal perawatan yang telah direncanakan, membuat laporan di akhir kegiatan perawatan untuk meningkatkan manajemen pemasaran agar dapat meningkatkan permintaan setiap periodenya sehingga dapat mengurangi waktu mesin menganggur. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya. Terima kasih.